Bab 3, Kebenaran yang mulai terungkap. Udara di kamar hotel terasa lebih dingin dari biasanya. Entah karena AC yang terlalu rendah atau karena isi kepala Nira yang mulai sesak oleh banyak pertanyaan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap surat yang baru saja diberikan resepsionis dengan tangan bergetar. Tulisannya begitu familiar, setiap goresan huruf seolah memanggil kenangan lama yang selama ini ia coba kubur. Di pojok kanan atas tertulis tanggal, tepat 2 minggu sebelum perceraian mereka resmi disahkan. Nira menahan napas, dadanya terasa seperti diremas dari dalam. Bagaimana mungkin, dia menulis surat ini sebelum semua berakhir? Gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Ia membuka lipatan surat perlahan, seolah takut menyentuh masa lalu yang begitu menyakitkan. Tulisan tangan Arman tampak rapi namun ada goresan tinta yang terputus di beberapa bagian, seperti ditulis dalam keadaan tergesa atau dengan tangan bergetar. Untuk Nira, satu-satunya rumah yang pernah kupunya, begitu kalimat pertama berbunyi. Hati Nira langsung mencelos. Suaranya tercekat di tenggorokan, matanya mulai panas. Ia membaca perlahan, baris demi baris, kalimat demi kalimat, sampai di satu titik dadanya benar-benar sesak ketika membaca kalimat, "Jika suatu hari kamu kembali ke tempat ini, itu artinya kamu sudah siap untuk tahu semuanya." Ia menutup surat itu, matanya kabur oleh air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Tangannya gemetar memegang kertas yang kini terasa berat, seolah setiap kata yang tertulis menyimpan beban bertahun-tahun penyesalan. Kenangan berloncatan di kepalanya, malam terakhir mereka bertengkar di kamar ini, tatapan dingin Arman, dan langkah beratnya meninggalkan pintu kamar tanpa menoleh lagi. Nira menggigit bibirnya keras, mencoba menahan tangis yang ingin pecah. Semua yang dulu ia benci dari Arman, kini perlahan berganti dengan rasa rindu yang tiba-tiba menyeruak begitu kuat. Malam itu, Nira duduk di balkon kamar hotel sambil memandangi langit kota yang dipenuhi lampu. Surat itu ia letakkan di pangkuannya, namun pikirannya melayang jauh. Kata-kata resepsionis sore tadi terus terngiang, "Aku sudah lama menunggumu, ada yang perlu kamu tahu." Apa maksudnya? Apa hubungan surat itu dengan kata-kata itu? Mengapa pria itu terlihat seolah tahu banyak hal tentang dirinya dan Arman? Nira menatap surat itu lagi, memperhatikan setiap detail kecil, dan menyadari ada tulisan kecil di balik lipatan yang hampir robek. Tulisan itu seperti tambahan yang disembunyikan, "Temui seseorang bernama Dimas di ruang 309, dia tahu sisanya." Tubuh Nira langsung menegang. Ruang 309. Ia baru sadar kamar itu masih berada di lantai yang sama. Pikirannya bimbang, apakah ini semacam permainan, atau benar-benar pesan dari Arman yang entah bagaimana caranya sampai ke tangannya hari ini. Dengan langkah hati-hati, ia melipat surat itu dan menyimpannya di dalam tas kecilnya. Malam semakin larut, tapi rasa penasaran membuatnya tak bisa berdiam diri. Ia keluar kamar, berjalan menyusuri koridor panjang yang hanya diterangi lampu dinding berwarna hangat. Setiap langkah terasa bergema di telinganya sendiri. Di depan pintu 309, Nira berhenti. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Tangannya sempat terhenti di gagang pintu. Bagaimana kalau orang itu tidak mengenalnya? Bagaimana kalau ini hanya kebetulan? Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorong, mungkin dorongan dari rasa ingin tahu, atau mungkin sisa cinta yang belum selesai. Ia mengetuk pelan. Sekali, 2 kali. Tidak ada jawaban. Nira mengulangi lagi, kali ini lebih kuat. Dari dalam terdengar langkah kaki mendekat, dan suara laki-laki tenang berkata, "Silakan masuk, aku sudah menunggumu." Langkah Nira terasa berat, tapi ia tetap masuk. Ruangan itu sederhana, hanya ada meja kecil, koper di pojok, dan seorang pria duduk di kursi dekat jendela. Tatapannya dalam, tajam, namun tidak menakutkan. Pria itu tampak sekitar awal 30-an, mengenakan kemeja putih yang digulung di lengan. Ia tersenyum tipis saat melihat Nira. "Jadi kamu benar-benar datang," katanya pelan. Nira menatapnya penuh tanda tanya. "Kamu, Dimas?" tanyanya hati-hati.
Pria itu mengangguk, lalu berdiri, menyerahkan sebuah amplop kecil. Ini, dari Arman. Dia menitipkannya sebelum semuanya terlambat. Jantung Mira berdentum keras. Tangannya terulur mengambil amplop itu, tapi berhenti di udara. Maksudmu, sebelum semuanya terlambat? Arman, dia, suaranya tercekat. Dimas menatapnya penuh iba. Dia tahu waktunya tidak banyak, Mira. Dan dia hanya ingin kamu tahu satu hal sebelum semuanya berakhir. Mira memejamkan mata, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Amplop itu kini ia genggam erat, seolah di dalamnya tersimpan sisa-sisa cinta yang tak sempat disampaikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Mira, suaranya bergetar di antara isak kecil. Dimas menatap keluar jendela, napasnya panjang. Aku tidak tahu seberapa siap kamu untuk mendengar semuanya. Tapi Arman bukan seperti yang kamu pikir selama ini. Mira menatapnya tak percaya. Maksudmu apa? Dimas berbalik menatapnya, kali ini dengan mata yang penuh beban. Arman tidak pernah meninggalkanmu karena dia ingin. Dia hanya berusaha melindungimu dari sesuatu yang kamu belum tahu. Kata-kata itu mengguncang Mira. Tubuhnya lemas. Langkahnya mundur 1-2 kali. Melindungiku. Dari apa? Tanyanya lirih. Dimas menunduk sejenak sebelum menjawab, dari rahasia besar yang melibatkan keluargamu sendiri. Ruangan tiba-tiba terasa lebih sesak. Mira terdiam, menatapnya dengan pandangan kosong. Keluargaku. Dimas mengangguk pelan. Ya, Arman tahu sesuatu tentang masa lalu keluargamu, dan itu alasan dia menjauh. Dia ingin kamu tidak ikut terseret. Mira menggeleng pelan, tidak bisa menerima kenyataan itu begitu saja. Tidak, itu tidak mungkin. Arman bahkan tidak dekat dengan keluargaku, katanya terbata. Tapi Dimas hanya menatapnya dengan tatapan yang seolah berkata, kau belum tahu apa-apa. Malam itu Mira memutuskan untuk membuka amplop kedua di depan Dimas. Di dalamnya hanya ada selembar foto lama, foto Arman berdiri di depan rumah orang tuanya, dengan seorang pria tua di sampingnya. Dan pria tua itu, adalah ayah Mira sendiri. Tangannya langsung bergetar. Ini tidak mungkin, suaranya nyaris hilang. Dimas memejamkan mata. Itu sebabnya dia tidak bisa jujur padamu, Mira. Karena jika kamu tahu saat itu, kamu pasti akan membencinya selamanya. Air mata jatuh begitu saja. Semua potongan kecil yang tak pernah masuk akal mulai menyatu di kepalanya. Mira terisak keras, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dimas hanya berdiri diam, membiarkan perempuan itu melepas semua rasa sakit yang selama ini ia pendam. Setelah beberapa lama, Mira berkata lirih, kenapa dia tidak bilang dari awal? Dimas menjawab pelan, karena dia tidak ingin kamu terluka. Suasana di ruangan itu hening, hanya ada suara tangis tertahan dan hembusan angin dari ventilasi yang seakan ikut menyayat. Mira menatap foto itu lagi, kali ini dengan perasaan campur aduk antara cinta, marah, dan kehilangan. Ia berdiri perlahan, menatap Dimas dengan mata yang masih basah. Masih ada lagi yang kamu sembunyikan, kan? Tanyanya tenang tapi penuh tekanan. Dimas tak menjawab, hanya menatap Mira lama sekali, seolah sedang menimbang apakah sudah saatnya mengatakan semuanya. Akhirnya ia berkata, ada satu hal lagi. Tapi aku tidak bisa mengatakannya di sini. Besok pagi, temui aku di tempat Arman dulu sering pergi sendirian, kamu pasti tahu tempat itu. Mira menatapnya bingung, mencoba mengingat. Dan tiba-tiba, sebuah kenangan muncul, sebuah taman kecil di pinggir kota, tempat Arman dulu sering duduk menulis sesuatu sendirian. Mira mengangguk pelan, menyadari kemana ia harus pergi. Ia menggenggam surat dan foto itu kuat-kuat, seolah takut kehilangan lagi. Baik, besok aku akan ke sana, katanya. Dimas hanya mengangguk, lalu menatapnya dalam sebelum berkata, bersiaplah, Mira. Setelah kamu tahu semuanya, tidak akan ada jalan untuk kembali. Kalimat itu menggema lama di kepala Mira bahkan setelah ia meninggalkan kamar itu. Dalam perjalanan kembali ke kamarnya, langkahnya terasa berat, seolah setiap langkah membawa beban masa lalu yang mulai terbuka sedikit demi sedikit.
Di dalam kamar, Mira duduk di tepi ranjang, menatap surat dan foto itu bergantian. Malam semakin larut, tapi pikirannya tak bisa diam. Kata-kata Dimas terus berputar di kepala, melindungimu dari keluargamu sendiri. Apa maksudnya? Apa yang disembunyikan ayahnya dari dulu? Dan mengapa Arman sampai rela menanggung semua kebencian hanya agar ia tetap aman? Hatinya terasa remuk, tapi di sisi lain ada dorongan kuat untuk tahu semuanya, meski itu berarti membuka luka yang lebih dalam lagi. Menjelang subuh, Mira masih terjaga. Ia memandangi langit yang mulai memudar dari hitam ke abu-abu. Di matanya, ada lelah, tapi juga tekad. Apapun yang terjadi, aku harus tahu, bisiknya sendiri. Ia menatap foto Arman sekali lagi dan mengusapnya lembut. Tunggu aku akan mencari tahu semuanya, Arman. Suaranya bergetar, tapi matanya tak lagi sekadar menangis, kini ada keberanian di sana, keberanian yang lahir dari cinta yang belum selesai. Dan tepat saat matahari pertama muncul di balik jendela, Mira berbisik pelan, aku akan ke taman itu. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, setelah pagi ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Karena kebenaran yang akan ia temukan mungkin bukan hanya tentang Arman, tapi juga tentang siapa dirinya sebenarnya. Cerita masih berlanjut, jangan lewatkan bab 4, karena di sana Mira akan menemukan kebenaran yang selama ini disembunyikan bukan hanya oleh Arman, tapi juga oleh keluarganya sendiri. Tetap di Gemiteling, karena setiap cinta selalu punya sisi lain yang belum terucap.